Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa bangun, bisa berwudu, berjalan ke masjid ini, dan insya Allah ya di hadapan Allah Ta'ala detik ini kita lebih kaya dari Aguan. Ada yang kenal ya Aguan? Siapa? Yang punya PIK 2 ya. Mereka katanya 9 naga itu menguasai berapa? 80% aset Indonesia. Tapi kita tadi sudah qobliyah subuh. Siapa yang sholat qobliyah subuh maka fadilahnya, ayo kita ingat-ingat dulu, lebih baik daripada dunia. Jadi tolong jangan ada yang merasa miskin sedikit pun di sini. Karena apa? Aset kita adalah lebih banyak daripada dunia langit berikut isinya. Ya, sebagai rasa syukur bahwa kita itu kaya raya secara hakikat, tolong semuanya tersenyum dulu ya. Silahkan bibirnya ditarik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Celing. 1, 2, 3. Yang kedua, mari kita bersyukur hidup itu hanya di dalam 2 sisi. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35 kalau saya tidak salah, ayat ini sering dibaca kalau lagi takziah. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah itu selalu akan menimpakan kepada kita sampai nanti kita meninggal 2 fitnah, 2 ujian. Yang pertama adalah syar, yang kedua khair. Kita yang ada di masjid ini sedang di dalam ujian Allah kebaikan. Tidak terkena banjir bandang, sehat walafiat. Saudara-saudara kita di Padang, Aceh itu sedang dalam ujian syar. Kehilangan rumah, sebagian kehilangan keluarga dan seterusnya. Ya. Dan ujung-ujungnya kenapa seperti itu? Nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jamaah sekalian, sebagaimana judul yang dibagikan oleh DKM, hari ini kita akan mengingat satu ayat di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Makanya judulnya adalah apa? Target atau pencapaian spiritual seorang mukmin ya, khususnya mulai umur 40 tahun. Jadi kalau sudah 40 tahun itu checklist 6 hal yang ada di dalam surat Al-Ahqaf ini harus sudah ada. Yang belum 40 tahun mempersiapkan diri. Kita yang sudah lebih dari 40 tahun jangan sampai tidak ada capaian-capaian yang Allah gariskan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini ya. Saya akan baca atau kita akan baca per kata bareng-bareng, kemudian nanti kita lihat maknanya, mudah-mudahan menjadi pegangan ya kehidupan kita sampai datangnya ya ketentuan kita itu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bawa handphone bisa dibuka atau mau mengambil Al-Quran, kalau tidak bisa jiping ya, ngaji kuping. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, saya pernah menyampaikan di sini, tolong kalau lagi ngaji yang lepas.
Ya, dalam jurnal di sebuah universitas di Australia, teriakan yang lantang, ngomong yang lantang, yang di rumah ada mungkin peralatan karaoke, nyanyi yang lantang, itu bisa mengurangi stres. Saya nggak stres Ustadz. Ciri-ciri atau simptom stres ada 3. 1, sariawan tiap minggu. Jadi kalau ada orang tiap minggu sariawan itu ada masalah di dalam dirinya. Yang kedua, mulesan, sering sakit perut, apalagi jatuh tempo, mau dipanggil atasan, mules itu. Yang nomor 3, ngantuan. Jadi kalau orang dikit-dikit tidur itu ya simptom stres. Nah, untuk menguranginya ngaji yang kenceng ya. Kita ulangi ya ta'awudnya. Surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'adhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang telah dirajam dikutuk oleh Allah Ta'ala. Wa wassaina, dan kami wasiatkan al insana, kepada semua manusia. Jadi ini perintah Allah universal. Semua manusia diperintahkan oleh Allah atau diwasiatkan oleh Allah Ta'ala ya, biwalidainihi, dengan kedua orang tua insan, ihsana, berbuat ihsan ya. Perhatikan, rukun agama itu kalau dijelaskan oleh para ulama ada 3. 1, Islam. 2, iman. 3, ihsan. Jadi selain kepada Allah, kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ihsan itu apa? Kebaikan yang terus menerus. Di depan orang tua atau di belakang orang tua kita baik, itu ihsan. Makanya kalau dalam sisi kita ibadah kepada Allah, beribadahlah kalian seperti engkau melihat Allah di depanmu. Kalau belum bisa, ya, ketahuilah Allah mengetahui setiap gerak-gerikmu. Jadi kalau diumpamakan oleh para ulama biar gampang itu, ihsan itu di depan saya ini ada kamera, maka kalau lagi ibadah itu kita merasa di kamera oleh Allah. Kalau belum bisa begitu, kita menyadari di belakang ini ada CCTV yang mengawasi kita. Ya. Jadi yang namanya berbuat baik kepada Allah itu, kepada orang tua
disematkan sebagaimana kita harus berbuat baik kepada Allah, maka yang dipilih kata ihsan. Kenapa hamalathu ummuhu, ya, karena telah hamil, ya, ibunya al insan itu kurhau wa wado'athu kurha, waktu hamil susah, ya, waktu melahirkan susah. Kita laki-laki nggak ngerasain, ya, paling ngerasainnya apa Pak, kalau istrinya lagi hamil kadang apa namanya, ngidamnya ada yang aneh-aneh, ya, tapi kita tidak merasakan. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahr, mulai hamil kemudian menyusui jumlahnya kurang lebih 30 bulan. Itu normalnya, ya, normalnya itu karena apa, orang menyusui itu perintah dari Allah berapa? 2 tahun kalau bisa. Kemudian dikurangi waktu hamil, kehamilan yang paling minimal itu 6 bulan. Ya, jadi dihitung 30 bulan itu orang hamil itu minimal 6 bulan, kemudian menyusuinya 2 tahun. Nah, normalnya orang hamil 9 bulan. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Hatta sehingga ida ketika balagho sampai asuddahu wa balagho arba'ina sanah, dan kalau kita sudah, ya, dewasa dan usia kita mencapai 40 tahun. Jadi di dalam Al-Quran itu satu-satunya usia yang disebut oleh Allah adalah salah satunya 40 tahun. Rasulullah itu diangkat menjadi Nabi 40 tahun. Maka kesempurnaan spiritual kita, ya, pondasinya itu harusnya sudah kuat umur 40 tahun. Ada keterangannya, bukan dari Rasulullah. Saya mendengarkan ini salah satunya penjelasan dari seorang ulama besar Indonesia yang wafat di Mekah, yaitu, ya, Mbah Kiai Haji Maimun Zubair. Ya, siklus kehidupan manusia itu, ya, itu siklusnya per 7 tahun. 0 sampai 7. Tambah 7 berapa? 7 tambah 7? 14. 14 tambah 7? 14 tambah 7? 21. 21 tambah 7? 28. 28 tambah 7? Berapa? 35. 35 tambah 7? 42. Kita mulai dari sini, Jun. 0 sampai 7, ya. Tugas orang tua itu ngajarin sholat, ngajarin baca Quran, ngajarin sholat, itu 0 sampai 7. Makanya begitu 7 sampai 10 harus diingatkan, nak sholat, nak sholat, nak sholat, nak sholat. Setelah umur 10 tahun ke atas kok enggak sholat, boleh diingatkan dengan keras, dalam riwayat dipukul. Ya. 0 sampai 7 itu, ya, persiapan. 7 sampai 14 itu waktunya sekolah SD, ya. Kemudian tambah 7 sampai umur 21 itu harusnya sudah selesai pendidikan menengah, SMA selesai. 21 tambah 8 28 itu maksimal menikah, ya. Kalau bisa 28 itu sudah menikah, ya. Tambah 7 lagi 35. 35 itu sudah harus udah mulai punya pegangan hidup, punya pekerjaan, punya usaha. Ditambah umur lagi, begitu umur 40 atau 42 itu sudah pada kematangan. Ya. Ada yang mengatakan mau kaya mau miskin itu, ya, tengernya 40. 42 tambah 7 49. Nah, kalau kata Mbah Mun dulu, kalau sudah 49 nggak usah transmigrasi. Karena apa? Sudah ketahuan kalau dia kaya ya di situ, nggak kaya di situ. Jadi waktunya itu, ya. Begitu mulai umur 40 ke atas, target spiritualnya ada di sini. Ya. Begitu umur kita 40 tahun ke atas, maka berdoa. Doa itu menjadi target
ya, makanya disuruh berdoa. Saya yakin semua sudah berdoa ini. Mari kita tegaskan kembali ya. Kita bersama doanya ya. Ya, Rabbi, ayo. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sebelum kita lihat maknanya, ayo apalin ya. Yang belum apal tolong diapalin ini. Ini doa harusnya dibaca mulai umur 40. Yang sekarang baru dengar nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Ayo kita ngapalin paling gampang pakai otak kanan. Oke, Rabbi auzi'ni, jempolnya begini. Rabbi auzi'ni, Rabbi auzi'ni, Rabbi auzi'ni. Anak-anak kita yang ngapalin Quran itu satu ayat bisa diulang 10 kali, 40 kali biar nyangkut. Jadi kita nyangkutin dulu, Rabbi auzi'ni. Sekarang saya diem tapi jempol saya bergerak. An ashkura, an ashkura, an ashkura. Kita jahit sekarang, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati, ni'matakallati, ni'matakallati. Kita jahit, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya, an'amta alayya, dan seterusnya. Ini bukan waktunya ngapalin ya, nanti ada itu ya. Jadi apa target spiritual kita mulai umur 40? Rabbi, wahai Tuhan kami, auzi'ni, ya, anugerahkan ataulah berikanlah kepada kami, kepadaku. Apa itu? An ashkura ni'matakallati an'amta alayya, menjadi orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadaku. Jadi mulai 40 tahun ke atas kita diminta oleh Allah berdoa sekaligus menjadi ahli syukur. Nanti ahli syukur itu apa kita lihat. Yang kedua, ya, wa ala walidayya, bersyukur kepada kedua orang tua, alias berbakti kepada orang tua. Nomor 3, wa an a'mala sholihan tardohu, kita sudah punya 1-2 amal yang membuat Allah ridho kepada kita. 3. Nomor 4, wa aslih li fi dzurriyyati, kita sudah punya keturunan yang soleh, atau berusaha ada anak keturunan kita yang soleh. Kemudian inni tubtu ilaika, kita sudah menjadi ahli tobat, berhenti dari maksiat-maksiat. Yang nomor 6, wa inni minal muslimin, kita sudah pasrah bongkokan, menyerah kepada Allah, taat kepada Allah tanpa syarat. Yang itu disebut sebagai Islam kita itu udah kafah. Ya, mari kita baca bersama-sama doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal. Jadi ada berapa? 6 item. Mulai umur 40 tahun sampai kita mati, kalau di checklist harus ada 6-6-nya ini. Ya. Kita mulai ya. Yang pertama,
ahli syukur. Ya. Lawannya syukur apa? Lawannya syukur kufur. Semuanya sudah tahu, satu-satunya ancaman yang tidak pakai babi bu itu ancaman kalau orang itu kufur. Ayatnya semuanya sudah hafal. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Tidak ada babi bu. Kamu syukur, nikmatnya ditambah. Kamu kufur, adab. Ya, kita menyaksikan, ya, meskipun kebenarannya itu tidak, kita nggak tahu faktanya. Kenapa di Sumatera itu ada banjir bandang seperti itu? Karena citra satelit melihat, ya, tahun 2018 masih hijau, begitu sekarang dilihat dari citra satelit gundul. Ya. Itu secara makro. Secara mikro, ya, yang namanya orang bersyukur itu, rukun syukur ada 3. 1, ingat kepada pemberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat kepada kita? Allah. Maka kita disuruh mengucapkan minimal alhamdulillah. Segala puji itu milik Allah. Mata ini milik Allah, bukan milik kita. Telinga ini milik Allah. Maka hakikatnya seluruh yang kita terima itu hanya hak pakai, bukan hak milik. Ya. Ya. Yang kedua, ya, adalah nikmat itu sendiri. Yang pertama, kita sadar bahwa pemberi nikmat itu adalah Allah. Yang kedua, kita bisa merasakan nikmat. Contoh, kalau makan garam rasanya apa? Asin. Begitu mulut kita merasakan asin itu harusnya kita ingat, Masya Allah, ya. Bagaimana kalau kita punya duit ratusan miliar tapi lidah kita itu rusak? Makan apa saja manis. Gula manis, garam manis, la haula. Ya. Yang ketiga, hakikat syukur. Apa hakikat syukur? Menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Jadi yang pertama kita ingat pemberi nikmat itu Allah. Kemudian ada nikmat itu. Setelah itu nikmat digunakan untuk apa? Itu namanya syukur. Saya punya handphone ini. Handphone itu buat nelpon, buat ngirim pesan, kadang-kadang buat motret. Nah, handphone ini buat saya ganjel meja, ini kufur atau syukur? Saya ulangi, handphone itu fungsinya untuk nelpon, kirim pesan, dan seterusnya. Kemudian handphone ini untuk ngelempar, Pak Ketua DKM tak lempar pakai ini, kira-kira ini termasuk syukur atau gendeng? Gendeng. Nah, hidup kita itu untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah itu bentuk rasa syukur. Makanya saya di majelis ini pernah mengingatkan, selain doa yang tadi kita ucapkan, jangan tinggalkan doa yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ya. Apa itu doanya? Yang belum baca setiap ba'da sholat, tolong dibaca, karena ini wasiat langsung dari Rasulullah SAW agar bisa bersyukur. Ya, Allahumma, ayo, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, tolong dibaca, karena apa? Doa itu meminta kita kepada Allah agar kita punya 3 kondisi terbaik dalam hidup kita. Ya, jadi kondisi terbaik dalam hidup kita ada 3. Ingat Allah, syukur kepada Allah, puncak dari syukur apa? Ibadahnya tambah baik. Ya, jadi yang pertama,
capaian spiritual seseorang itu apa? Ahli syukur. Syukur itu apa? Ingat ada pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita melihat di depan mata kita ada nikmat itu sendiri, kemudian gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Maka ulama ada yang guyon begini, silahkan kalian berbuat maksiat, silahkan kalian berbuat zina, yang penting jangan pakai nikmat Allah. Bisa nggak? Ya, bermaksiat dengan bukan nikmat Allah bisa nggak? Ya, mata ini milik Allah, telinga ini milik, dan seterusnya. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu yang terendah gimana? Di dalam Al-Quran disebutkan, jangan sampai ngomong orang dengan orang tua itu apa? Uff. Kalau orang tuamu sudah tua, kemudian berbeda pendapat denganmu, jangan sampai ngomong uff. Uff saja tidak boleh. Apalagi ngomong, dasar nih bapak kampungan, ya, bapak ini nggak berpendidikan. Padahal kita bisa lulus SD, lulus SMP, sampai kuliah, sampai perguruan tinggi itu karena orang tua. Kalau dalam kata orang Jawa, berbakti kepada orang tua itu diwakili dengan kalimat mikul dhuwur mendem jero. Ada yang orang Jawa di sini? Nah, tolong diterjemahkan. Kapan kita berbakti kepada orang tua kita itu? Kalau kita bisa mengangkat derajat orang tua lebih tinggi, dan kalau orang tua kita ada kekurangan, kita bisa menutup kekurangan orang tua itu apa? Dengan kesolehan kita. Maka salah satu pasif income orang tua itu apa? Kita menjadi anak yang soleh. Kan kita sudah dengar dalam setiap takziah diingatkan, sesungguhnya kalau orang sudah meninggal terputus seluruh amalnya kecuali 3. 1, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang nomor 3, anak yang soleh yang mendoakan. Ingat syaratnya, doa anak soleh. Kalau nggak soleh, doa boleh nggak? Dia belum soleh mendoakan orang tuanya, boleh enggak? Tapi dalam hadis ini syaratnya soleh. Kedudukan manusia kan kalau di ayat ya, yang paling tinggi apa? Nabiyin. Di bawah nabiyin siddiqin. Di bawah siddiqin syuhada. Paling pertamanya solihin. Apa indikator kesolehan yang paling gampang? Sholat. Karena di dalam sholat ada sesama orang sholat itu mendoakan orang lain. Gimana itu? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jadi indikator kesolehan itu sholat, karena waktu sholat semua orang yang sholat saling mendoakan. Kalimatnya assalamu alaina. Kita kembali ke kata-kata Jawa tadi, mikul dhuwur mendem jero. Ya, kita lagi di masjid, ya, anak kita maghrib nongkrong di pos ronda main gitar, jreng jreng jreng. Kita di masjid, anak kita tidak sholat malah main gitar di pos ronda. Itu kalau ada orang yang lewat, itu kira-kira bawa-bawa kita orang tuanya atau enggak? Anak siapa sih itu? Oh, dasar anaknya Pak Ustadz gitu loh. Yang melakukan keburukan itu anak kita, kita ke bawah-bawah. Demikian pula kita kalau punya orang tua sudah meninggal, kita berbuat buruk itu orang tuanya dibawa-bawa. Demikian pula kalau ada orang yang berbuat baik, seringkali sekarang terjadi, naudzubillah min dzalik, mungkin bapaknya preman, tetapi anaknya hafal Quran, maka itu bisa menutup. Ya. Jadi mudah-mudahan target kedua ini bisa kita kejar.
Yang pertama kita menjadi ahli syukur. Syukur itu pada intinya apa? Menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah yang pokok itu sederhana. Syahadat seumur hidup sekali berapa? Seumur hidup berapa kali? Sekali. Sholat sehari semalam berapa kali? 5 kali. Waktu yang Allah berikan kepada kita berapa jam? 24 jam. Yang buat sholat hanya sholat 5 waktu, total generalnya kira-kira berapa menit kita? Yang sudah biasa sholat, ahli sholat lah. Sholatnya kan sudah cepet-cepet saking ahlinya gitu ya. Jadi sholat 5 waktu itu kira-kira butuh berapa lama? Sejam. 1/24 dari waktunya. Puasa dalam setahun yang wajib hanya berapa bulan? Sebulan, 1/12. Zakat setahun berapa kali? Gajiannya 12 kali yang masih ngantor. Zakatnya bayarnya berapa? Sekali. Haji yang paling mahal biayanya seumur hidup berapa kali? Orang seumur hidup bisa ganti mobil berapa kali yang Allah beri kemampuan kira-kira? Ya. Harga mobil 300, 500, ada yang sampai 1 juta, 1 miliar, bahkan miliaran. Itu seumur hidup nggak mungkin beli mobil cuman sekali. Tapi oleh Allah Ta'ala wajib haji hanya sekali. Sedikit sekali yang Allah minta dari kita. Ya, baik kita lanjutkan. Yang pertama, target spiritual kita adalah ahli syukur. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua itu bahkan kalau ada yang diuji orang tuanya itu non muslim, dianya muslim, tetap harus menghormati orang tuanya. Tidak boleh menyia-nyiakan orang tuanya. Yang paling gampang tadi, istilah dalam bahasa Jawa. Kapan kita berbakti kepada orang tua? Kalau kita bisa mengangkat derajat orang tua dengan kesolehan kita, menutup kekurangan-kekurangan orang tua kita, ya, dengan kesolehan kita. Yang nomor 3, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu. Kita punya amal soleh yang membuat Allah ridho. Ya, teman-teman sekalian yang di online maupun yang dimanapun berada, kalau kita ditanya, ya, kira-kira amalan apa yang Allah ridho kepada kita, sudah berani jawab atau belum? Halo? Jadi Pak Ketua DKM misalnya ya, ada malaikat datang. Ya, Pak Ketua, kira-kira Allah ridho kepada ente itu apa? Amalan yang membuat kamu dimasukkan ke dalam surga. Oke. Apa itu amal yang Allah ridho? Kata para ulama, amal yang excellent. Tahu excellent? Kalau nilai itu, kalau kuliah excellent itu apa? A. Ada 2 pendekatan. Amal yang diridhoi oleh Allah itu amalan yang sesuai tuntunan sunnah dalam tanda kurung. Yang kedua, amalan yang istiqomah. Ya, jadi yang pertama, amalan ini dilandasi dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah banyak-banyak, kita setiap hari wudhu. Maka wudhu ini mudah-mudahan membuat Allah ridho kepada kita. Oke. Kita setiap hari sholat, maka sholat ini mudah-mudahan membuat Allah ridho kepada kita, dan seterusnya. Nggak harus semuanya, tapi kita berusaha kalau beramal itu pada tingkatan menurut tuntunan fikih khususnya sempurna, maka mudah-mudahan menjadi jalan ridho Allah. Ya, saya sudah pernah menyampaikan, tapi saya ingin mengingatkan kembali. Mari kita lihat, yang namanya wudhu itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada di syariat agama manapun. Semuanya pernah mendengar kan? Siapa orang yang berwudu dengan sempurna, maka akan dibersihkan oleh Allah dosanya dari mana? Pelopak mata, kuku tangan, kuku kaki.
Itu baru wudhu. Tetapi wudhu yang bagaimana? Wudhu yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ya, kita ingat-ingat kembali nih, sambil nunggu sarapan, saya udah mulai ngeliat sarapan, jadi suruknya masih lama, ya, belum bisa diakhiri pengajiannya, kan gitu ya. Oke. Tolong kita ingat-ingat nih, biar wudhu kita menjadi amalan yang diridhoi oleh Allah. Saya akan bertanya, tolong dijawab. Rukun Islam 5, ya. Rukun puasa 2, 1 niat, 2 imsak. Sekarang saya nanya, rukun wudhu ada berapa? Halo? Oke, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita tanya, dalil wudhu surat apa? Kalau yang waktu kita demo 212 itu surat Al-Maidah ayat berapa? Ingat nggak? 51. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi dalilnya wudhu itu surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai sikut, wamsahu biruusikum, usaplah sebagian kepalamu, wa arjulakum, dan kedua kakimu sampai mata kaki. Jadi sebelum mikirin yang lain-lain, mari kita usahakan wudhu itu nilainya A kalau kuliah, terus Allah ridho. Makanya dalam fikih kemudian digabungkan dengan Quran dan hadis, rukun wudhu ada 6. 1, niat. Pakai nawaitu nggak pakai nawaitu terserah, yang penting niat. Yang kedua, membasuh muka. Ini saya berulang kali mengingatkan, tolong, yang namanya membasuh itu ada air yang sedikit menggenang, ditempelin ke muka, digosok. Kapan wudhu kita tidak sempurna? Kalau ini ibarat keran, ya, ini belum wilayah membasuh. Kalau wudhunya cuman begini, ya. Ini anak kecil, kalau kita insya Allah enggak. Jadi ada air terus gini. Atau wudhunya kadang cuman begini, air itu begini. Ayo sekarang praktek ini, kita lagi latihan, semoga wudhu menjadi pintu ridha Allah. Ya, ambil airnya begini, ayo semuanya mohon izin, letakkan ke muka, diratakan semua begini. Apa itu muka? Yang tidak tumbuh rambut, turun ke sini, anak telinga kanan ini ke bawah sini. Bahkan kesempurnaannya itu kalau bisa sampai sini, bukan di sini. Sekali itu wajib, 2 sunnah, maksimal 3 kali. Lebih dari 3 kali sudah tidak sunnah, israf. Ya, ambil airnya, letakkan ke sini. Sebagian ulama mengatakan letakkan ke tempat keluarnya nyawa. Nyawa itu keluarnya mulai dari sini sampai ubun-ubun, begini. Semakin sempurna kita membasuh muka kita, nanti di hadapan Allah dan Rasulullah waktu kiamat semakin cerah, semakin kinclong. Tapi kalau wudhunya asal-asalan, bahasa Jawanya namanya bleret. Ada orang Jawa di sini? Ya, jadi kayak lampu mau mati itu. Ya, bleret. Tapi kalau kita wudhunya benar, ya, Rasulullah langsung tahu itu umatku, itu umatku. Tapi kalau wudhu membasuh mukanya asal-asalan, ya, guyonnya Rasulullah bilang, ini umatku atau bukan, gitu ya. Oke, muka tolong disempurnakan. Di video sudah banyak tuntunannya. Yang kedua, membasuh tangan. Ingat, membasuh, bukan gergaji keran. Suka ada yang wudhu begini, terus airnya itu, kalau di keran itu airnya membasahi apa namanya? Membasahi tangan, terus digosok begini. Ingat, sampai sikut. Kalau ada yang berhenti di sini nggak sah. Maka kita harus melewati ini, ya, minimal dilewat 1 pegangan. Dalam riwayat sebagian Rasulullah sampai sini. Tapi kalau kita ini, ya, begini, terserah nih. Ini di TV suka ada kemarin ustazah di TV mengatakan yang benar itu begini,
bukan begini. Kata para ulama, yang penting antara ujung tangan ini sampai ini kebasuh. Boleh dari sini dulu atau dari sini, yang penting seperti itu. Ya, begini digosok pakai tangan. Tidak boleh hanya begini saja. Ya. Terus yang sebelahnya nelpon lagi, ntar dulu lagi wudhu. Jangan. Yang kiri juga seperti itu. Ya. Yang berikutnya yang kadang-kadang di tempat wudhu itu saya suka ketemu yang wudhunya belum benar menurut ilmu yang saya pelajari. Tapi kan dia nggak tahu kalau saya ustadz, ya nggak? Kalau saya ngomong, kamu wudhunya nggak benar, lu siapa, kan gitu. Oke. Yang nomor berikutnya saya buka ini. Kesalahan kita waktu wudhu itu adalah ngetung-ngetung jidat. Ini saya orang Jawa, jadi pilihan kosakatanya selalu Jawa. Gimana? Tung, tung, tung. Ya. Suka ada nggak begitu? Ini itu muka. Kepala itu 1 boleh, 2, 3. Yang paling abdol begini. Kalau Imam Malik wajib begini. Kalau Imam Syafi'i yang penting sebagian kepala. Jadi tangan ini dibasahi, diusapkan ke ini. Ya, kalau bisa begini, gini. Tapi jangan begini. Nah, yang terakhir nih, saya terpaksa harus bangun dan praktek. Ada yang berani wudhu begini. Ya. Kalimatnya di situ membasuh. Membasuh itu berarti kalau yang tidak kuat berdiri, tangan kanannya pegang tembok, digosok begini. Mohon maaf. Gini ya, ini ya, udah pernah ya. Jadi ini kalau ibarat tangan itu, ini kaki itu, ini terbasuh sampai dengan polok ini mata kaki, lebihin 1 senti saja anggota wudhu ini tidak bersih, tidak tersapu air, maka tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kalau ada orang haji, tawaf ifadahnya nggak sah. Nah, kalau sunnah wudhu dimulai dari mana? Mencuci tangan sambil membaca bismillah. Kalau perlu pakai sabun, seandainya bekas makan terasi ya, sambil terasi gitu ya. Kalau sholat bau terasi, kira-kira ingat makan lagi nggak? Allahu Akbar. Sereng, karena di sini masih ada hitam-hitam sisa terasi. Seng. Oke. Kemudian kumur-kumur. Sunnah. Nah, ini yang harus kita sempurnakan lagi adalah memasukkan air ke hidung, menghirup. Kadang-kadang kita sebagian wudhunya cuman begini kan? Bahasa kampung saya ngutil-util hidung. Yang benar itu airnya digenangkan di sini, dihirup. Sebagian ada yang ngajarin airnya itu buat kumur kemudian dihirup. Tapi kalau mau tertib, setelah kumur ambil dihirup. Kalau di rumah sendiri keluarin ingusnya jika perlu, brul gitu. Tapi kalau di tempat wudhu apalagi banyak orang, jangan begitu ngeluarin yang hijau-hijau ya, pingin. Ya, jadi yang pertama adalah sunnahnya membasuh tangan sambil membaca bismillah, kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung. Telinga memang bukan rukun, sunnah. Tapi jangan begini doang. Ya, sudah ada yang ding, 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 ding. Ini dibasahin, telunjuknya masuk, membersihkan yang dalam, jempolnya ngusap yang itu. Jangan begini. Ding, 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 ding. Nah, berikutnya kalau kita ingin menyempurnakan wudhu, setelah wudhu keluar dari kamar mandi atau dari tempat wudhu, menghadap ke kiblat. Terus membaca doa selesai wudhu. Gimana doa selesai wudhu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu bukan? Gimana doa selesai wudhu? Dalam riwayat hadis ada 3 potongan. Boleh dibaca sebagian, kalau mau sempurna semuanya. Minimal setelah wudhu membaca syahadat. Yang sigotnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dirangkai doa kedua, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal
mutatahhirin, sebagian ditambahkan min ibadikas sholihin. Yang paling lengkap dirangkaikan dengan doa kafaratul majelis yang terkenal itu. Jadi doa selesai wudu paling edisi lengkap, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin min ibadika sholihin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang yang berwudu dengan sempurna, selesai wudu menghadap kiblat membaca doa itu, diberi balasan titik-titik. Yang bisa jawab nanti mangkoknya 2, mangkok saya serahkan. Doa selesai wudu fadhailnya apa? Halo, ayo kaum musyrikin yang nyender-nyender ke tembok itu, bahasa Arabnya musyrik, bersandar kepada selain Allah, tapi badannya bukan akidahnya. Ayo kita ingat-ingat, orang yang membaca doa selesai wudhu dibalas oleh Allah apa? Oke, diampuni dosa. Jelas, wudhunya aja udah menghapuskan dosa. Doanya, wudhu, setelah wudhu membaca doa. Halo? Pak, ayo wudhu tiap hari, jangan sampai nggak tahu. Ya, kita ingat-ingat, orang yang berwudhu dengan sempurna, selesai wudhu, membaca doa tadi, maka langsung dibukakan oleh Allah pintu surga yang 8. Silahkan milih mau masuk pintu surga manapun. Tapi tolong ya, setelah mendengar keterangan ini, sholat. Jangan kerjaannya wudhu aja. Kenapa kamu wudhu? Kata Ustadz, disuruh masuk dari pintu manapun, baru dibukain. Ini kadang-kadang kalau ngaji begini, kalau nggak selesaikan begitu, kamu kok kerjaannya wudhu doang? Wudhu aja sudah disuruh masuk dari pintu surga. Jadi dari wudhu saja kalau kita gunakan, kita amalkan dengan sepenuhnya. Makanya dalam keterangan kitab Fiqh Sunnah terangkan, orang yang berwudhu itu dosanya sudah selesai. Begitu sholat, pahala yang lain, tidak lagi untuk menggugurkan dosa. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kembali, amalan yang pertama kali yang harus kita berjuang menjadi pintu ridha Allah kepada kita adalah sholat. Ya, sholat yang bagaimana? Sholat yang memenuhi syarat sahnya dan rukunnya. Kita ingat-ingat nih, ini setengah fikih, setengah ngaji, biar ingat-ingat. Syarat wajib sholat, berarti kalau nggak memenuhi syarat ini orang boleh nggak sholat. Syarat wajib sholat ada 3. 1, Islam. Coba diingat-ingat, tangannya begini, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, balik itu kumisan lah gitu ya. Oh, ini buat laki-laki, kalau perempuan kodenya lain lah gitu ya. Yang ketiga, akalnya sehat. Jadi selagi orang Islam balik, akalnya sehat, wajib sholat. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa baring, isyarat. Nggak bisa isyarat, belum mati Pak Ketua. Ini kenapa orang sholatin aja? Kita punya tetangga lagi koma di rumah sakit, kita besok langsung sholatin. Sabar dulu. Kenapa kalau udah nggak bisa sholat, sholatin ntar dulu. Mati aja harus dimandiin, kafanin baru sholatin. Jadi kapan kita tidak dosa kalau kita nggak sholat? Islam balik, akalnya nggak sehat. Silakan, kalau nggak mau sholat, akalnya nggak sehat, maka nggak dosa. Yang kedua, syarat sahnya sholat. Sholat menjadi sah kalau kita memenuhi syarat-syarat ini. 1, masuk waktu. Kalau sholat fardu nggak boleh belum adzan, karena mau kondangan sholat dulu. Oke, masuk waktu. Harus tahu ini sudah waktu duhur, asar, maghrib atau isya. 2, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Tadi cara menghilangkan hadas kecil dengan wudhu. Kalau hadas besar dengan mandi. Saya nanya berikutnya ini, ingat. Rukun mandi ada?
Rukun wudhu 6, rukun mandi. Kalau habis bunuh Yahudi sama istri, itu wajib mandi. Rukun mandi 1, niat. 2, mengalirkan atau menyiram seluruh badan dengan air. Nah bedanya wudhu, kalau wudhu yang penting airnya lewat di badan, kalau mandi nggak harus digosok. Contoh, yang punya bathtub, ya saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas, plung masuk ke bathtub udah sah. Yang punya kolam renang, ya jam 3 pagi sebelum tahajud, niat ya, saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas, nyemplung atau di laut. Oke, suci dari hadas dan najis. Berikutnya, syarat sahnya sholat nih. Sebelum sholat kita harus tahu masuknya waktu, suci dari hadas dan najis. Terus menghadap kiblat. Maka kalau masuk hotel yang dicari pertama arah kiblat, kalau enggak pakai aplikasi. Makanya dalam madhab Syafi'i sebagian dianjurkan membaca usoli, karena usoli itu ada kalimat mustaqbilal kiblati, saya niat menghadap kiblat, meskipun kiblatnya salah sudah niat. Oke, terus tahu masuknya waktu, suci hadas dan najis. Apalagi tadi menghadap kiblat, apalagi itu sudah masuk rukun. Ini sebelum sholat harus tuntas dulu syarat-syarat ini. Menutup aurat. Auratnya laki-laki dari mana? Pusar sampai lutut. Kalau Jumatan hanya pakai celana kolor, sah atau enggak? Jadi kalau Jumatan atau sholat 5 waktu kan pusar sampai lutut doang ditutup. Itu sholat begitu sah atau enggak? Sah. Hanya masalahnya nggak pantas saja gitu ya. Kalau kondangan rapi, kenapa kalau sholat? Oke, jadi syarat-syaratnya sholat kalau diurutkan, yang pertama suci dari hadas dan najis, menutup aurat, terus menghadap kiblat, tahu masuknya waktu. Nah sekarang kita masuk ke intinya, rukun sholat. Rukun sholat itu seluruh amalan-amalan yang harus kita amalkan waktu sholat. Sholat itu apa definisi para ulama? Sholat adalah ibadah khusus yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Ibadah khusus. Rukun sholat ada berapa? Halo Pak? 13. 1, niat. 2, takbiratul ihram. 3, membaca Al-Fatihah. 4, ruku. 5, i'tidal. 6, sujud. 7, duduk di antara 2 sujud. 8, ini biar Allah ridho, kita belajar detail dari ibadah harian kita. 8, duduknya dulu, nggak boleh membaca tahiyat berdiri meskipun kita sehat ya. Jadi setelah sholat subuh tadi, sujud terakhir rakaat kedua terus at-tahiyatul, nggak boleh ya, karena duduknya itu rukun. Oke, 8. 9, membaca tahiyat. 10, halo, membaca sholawat Nabi. 11, oke, kita ulangi ya. Niat, berdiri, takbiratul ihram, terus membaca suratul Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasahud akhir, membaca tasahud, membaca sholawat. 12, salam, tertib.
Nah, dari ke-13 rukun itu ingat ada 5 rukun bunyi. Saya ulangi, 5 rukun bunyi. Bahasa Arabnya rukun kauli. Nggak boleh dibatin. Niat beda pendapat. Ada yang usoli nggak usoli. Itu wilayah khilafiyah. Yang penting niat. Tempatnya niat di dalam hati. Maka kata para ulama, niat itu masuk rukun kolbi. Rukun yang di dalam hati. Yang kedua rukun qauli. Diucapkan. Takbiratul ihram. Jadi kalau pas Allahu Akbar nggak boleh dibatin, tangannya ngangkat, mulutnya mingkem, ini nggak sah sholatnya. Yang kedua suratul Fatihah. Terserah mau ikut pendapat, kalau kita jamaah cukup dengan imam, atau ikut pendapat Imam Syafi'i, begitu imamnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin, kita baca Fatihah ya. Itu yang penting bunyi, minimal kedengaran telinganya sendiri. Jadi nggak boleh baca Fatihah mau sholat siang, sholat malam, duhur, asar, maghrib cuman begini atau setengah kumur-kumur. Harus bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dan tapi saya minta tolong kepada yang ikut belajar tahsin, kalau lagi sholat tidak usah berlebihan. Saya suka melihat ada yang a'udzubillahi sampai begitu. Biasa aja. Lihat itu Imam Masjidil Haram di YouTube, di mana kan nggak begitu ya. Kita kan kadang ghairil maghdubi alaihim niat berdiri takbiratul ihram. Tadi yang takbiratul ihram bunyi, Fatihah bunyi. 3 lagi apa? Rukun bunyi waktu sholat. Tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, ya. Itu harus diucapkan, nggak boleh. Kadang ada yang saya ya wallahu alam ya, dia matanya ngelihat jari tapi mulutnya mingkem. Ini harus at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh sampai syahadat, itu namanya tasyahud. Setelah itu sholawat. Sholawat yang wajib hanya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setelahnya itu sholawat sunnah, maksudnya sunnah. Wa ala Muhammadnya itu sunnah. Yang terakhir yang harus dibunyiin apa? Salam. Jadi jangan sholat cuman belum selesai sholatnya, assalamualaikum warahmatullahi. Yang perlu diperhatikan lagi ada yang namanya tumak ninah. Tumak ninah itu berlaku untuk rukun-rukun gerakan. Rukun gerakan itu berdiri, maka berdiri harus sempurna. Ya, yang sholatnya masih suka keledang-keledeng, tolong diperbaiki. Ada yang sholat begini, kadang begini, kadang itu ya. Tongit, karena berdiri sholat itu rukun sholat. Oke. Kemudian yang kedua tumak ninah. Tumak ninah itu patah-patah. Allahu Akbar, nggak boleh ngeper. Allahu Akbar. Jadi kalau saya praktekkan, yang orang yang tidak tumak ninah itu gimana? Ya kalau begini itu terus Allahu Akbar. Harus minimal seperti orang membaca tasbih sekali. Allahu Akbar. Ya, kadang ada yang mohon maaf ini, saya melihat orang habis iktidal sampai kemudian sujud itu meliuknya itu masya Allah ya, Allahu Akbar, sami Allah. Nah, harus ada jedanya. Berikutnya sujud. Waktu sujud harus 7 titik ikut sujud. Jidat, makanya yang pakai peci kayak begini, ini nggak sah sholatnya. Serius, minimal ada 2 jengkal di sini yang terbuka. Yang punya rambut panjang harus disibak. Maka di sini ada minimal gini. Jadi kalau pakai peci jangan begini. Ini nggak sah. Kemudian kedua telapak tangan, ya sehebat apapun ilmu push up-nya, kalau ada orang sholat begini, ya Allahu Akbar, nggak sah. Atau mungkin saking kuatnya 2 jari begini. Ya. 2 telapak tangan ini plek.
Kemudian kedua lutut yang kita suka tidak sempurna, mohon maaf, adalah waktu sujud itu kakinya begini. Ini saya terpaksa praktekkan karena suka melihat ya. Allahu Akbar, sujud pertama selamat. Kan terus begini. Begitu sujud kedua begini. Ini tidak sempurna. Apalagi begini ya. Ya. Karena apa? Bagian dalam dari jari itu harus nempel ke anggota sujud. Mungkin itu untuk hari ini. Jadi amalan soleh apa yang membuat Allah ridho? Perhatikan wudhu kita, perhatikan sholat kita, perhatikan rukun sholat kita. Makanya kalau orang belajar tahsin membaguskan bacaan itu biasanya yang beriksa bacaan Fatihah, yang kedua bacaan tasahud, karena itu yang membuat sholatnya sah. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada diskusi pas kita sarapan saja, karena waktunya sudah syuruk, sudah waktunya kita mengambil pahala sholat syuruk. Nah, kita akhiri dengan wal asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.